Dua anggota DPR RI asal Dapil Jawa Barat 4, Heri Gunawan fraksi Partai Gerindra dan Dr. Ripka Ciptaning fraksi PDI Perjuangan, menanggapi permasalahan penghitungan surat suara di rapat pleno rekapitulasi tingkat kota dan Kabupaten Sukabumi. Diketahui penghitungan surat suara DPR RI di rapat pleno tingkat kota dan Kabupaten Sukabumi mengalami beberapa permasalahan, karena menurut sebagian partai politik, khususnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ada banyak TPS di kota dan Kabupaten Sukabumi diduga mengalami salah penghitungan antara C1 hasil KPPS dengan DA1 hasil pleno tingkat kecamatan. Dengan permasalahan tersebut, rapat pleno rekapitulasi yang digelar penyelenggara pemilu dalam hal ini, KPU dan Bawaslu menuai kontroversi serta usulan kritis dari para saksi-saksi partai, khususnya PDI Perjuangan, karena merugikan salah satu caleg nomor urut 1 dari PDI Perjuangan Dr. Ripka Ciptaning. Seperti rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten yang dilaksanakan di Gedung Kesekretariatan DPRD Pelabuhan Ratu serta pleno rekapitulasi tingkat kota Sukabumi yang dilaksanakan di salah satu hotel di Slabintana. Menanggapi semua permasalahan tersebut, dua orang anggota DPR RI, Heri Gunawan dan Ripka Ciptaning yang turut serta memantau jalannya penghitungan di pleno rekapitulasi kota Sukabumi Senin tanggal 4 Maret tahun 2024 angkat bicara. Dilecehkan, kami merasa dilecehkan ketika kawan-kawan PPK keluar. Kami meminta beberapa kelurahan yang kami duga, sekali lagi ya, yang kami duga ada sesuatu yang berbeda dengan data kami, yang kami miliki. Tiba-tiba PPK pada keluar semua. Kami merasa tersinggung bahwa forum rekapitulasi tingkat kota Sukabumi ini, kami merasa sebagai perwakilan partai politik merasa tidak dihargai. Lalu untuk apa? Ketika misalkan ini dilanjutkan tadi tidak ada PPK, siapa yang bisa menjelaskan kejadian-kejadian yang ada di tiap kecamatan? Itu aja dari saya. Ya. Saya Aprianto Wijaya, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat. Terima kasih. Saya hadir di sini tentunya dalam rangka pemantauan dan pengawasan dari hasil pemilu sesuai dengan tupoksi saya, di mana saya di Komisi 2, mitra saya adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kebetulan hari ini saya hadir dan ternyata di sini ada juga kawan yang turut memantau, yaitu Bu Ripka Ciptaning atau Mbak Ni. Alhamdulillah akhirnya kita bisa ngobrol bersama. Kita coba evaluasi mungkin ke depannya seperti apa proses pemilu yang sudah terjadi. Secara umum pada dasarnya pemilihan umumnya berjalan dengan baik dan lancar. Namun masih ada beberapa kerikil di jalan yang agak berbeda catatannya, baik dari segi jumlah pemilih wanita, jumlah pemilih pria. Yang ini tentunya harus dibuka oleh para penyelenggara agar menumbuhkan kepercayaan kepada publik, sehingga kedepannya pemilu ataupun iklim demokrasi kita bisa lebih baik. Intinya seperti itu hari ini yang saya lakukan. Saya pikir riak-riak itu hal yang biasa. Yang pasti kami berharap penyelenggara bisa mengikuti apa yang menjadi keinginan para peserta pemilu. Peserta pemilu ini kan partai politik. Tentunya penyelenggara harus juga bisa mengakomodir peserta partai politik seperti apa terkait masalah perhitungan suara, karena tidak tertutup kemungkinan ada perbedaan antara hasil di TPS, antara hasil C dengan hasil rekap di D, seperti itu. Saya pikir manusiawi kalau memang terjadi koreksi, tetapi semua harus membuka diri. Mari kita lihat seperti apa hasil sesungguhnya. Jangan sampai nanti terjadi pemindahan suara. Tentunya ini akan dikompar dibandingkan antara hasil C dengan hasil D. Demikian mungkin bisa saya sampaikan. Sampai hari ini penyelenggara kita anggap masih relatif on track, dalam artian masih relatif sesuai dengan apa yang ini udah komplit deh dari Pak ya. yang ditemukan Beliau tadi. di Komisi 2 lebih paham masalah teknisnya ya kan. Kalau dari saya ya karena ini tugas partai, akhirnya kebetulan dapilnya di sini dan DPP partai lebih fokus lah mengawal ini. Jadi saya lihat hampir sama lah pernyataan itu dengan Pak Heri Gunawan. Kalau tadi saya lihat memang ada sedikit masalah karena
beberapa saksi kan meminta untuk dibuka per TPS, tapi beberapa PPK keluar dari ruangan. Nah, itu kan pas sebetulnya ada aku sih. Jadi mereka agak tersinggung meminta supaya untuk apa ya, backlog lah apa untuk dikembalikan ke provinsi. Tapi lebih kembali ada KPU bisa diteruskan ya, kita berharap berjalan lancar. Buktinya di panel 1 yang ada masalah kan, kalau semuanya itu baik-baik aja, semua lancar-lancar aja, nggak ada masalah. Boleh aja, itu kan di undang-undang juga ada. Misalnya kita ada sedikit apa ya, curigaan atau apa, ada merasa cara kita bilang apa, boleh saja semua. Itu dia meminta itu dibuka kontaknya, dihitung kembali boleh saja di sebuah tingkatan. Sudah namanya yang PPK-nya. Oh, PPK-nya. PPK-nya yang keluar. Sehingga menyinggung saksi-saksi yang ada. Kenapa mesti mereka keluar itu? Oke?